Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu bagi semua sahabat Paku Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kabar kalian hari ini sehat walafiat dan digampangkan semua urusannya. Seperti biasa, channel Paku Ilmu akan menghadirkan sebuah konten edukasi Islami. Lebih tepatnya akan membahas tentang niat, tata cara bacaan doa salat tasbih lengkap dan artinya, yang memang sangat dianjurkan sekali untuk diamalkan oleh setiap muslim. Namun sebelumnya silakan untuk menonton kembali video menarik lain dari channel Fatwa Ilmu ini seperti pembahasan tentang doa kunut. Baiklah sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amal sunnah yang bisa dikerjakan setiap hari dan malamnya oleh seorang muslim. Salah satu di antaranya salat tasbih yang dianjurkan agama untuk dilaksanakan setidaknya satu kali dalam seumur hidup. Tentu amalan salat tasbih sangat baik jika dikerjakan setiap hari sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salat tasbih bagi umat Nabi Muhammad SAW itu menjadi salah satu kemuliaan. Disebut dengan salat tasbih karena memang pada pengamalan cara salat tasbih itu sangat banyak bacaan tasbihnya. Sahabat Paku Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat tasbih disunahkan untuk dilakukan berdasarkan riwayat Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Salat sunat tasbih cukup penting karena mengandung keutamaan khusus. Salat sunat ini baiknya diamalkan sehari, sepekan, sebulan, setahun sekali, atau kalau juga tidak sempat minimal seumur hidup sekali. Para ulama berbeda pendapat perihal pelaksanaan salat tasbih. Sebagian ulama mengatakan bahwa salat tasbih dilakukan 4 rakaat dengan sekali salam, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa salat tasbih dilakukan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Nah, sahabat Paku Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam penjelasan ulasan tata cara salat tasbih ada beberapa hal yang perlu dibahas. Di antaranya, hal yang pertama adalah tentang lafal niat salat tasbih. Berikut lafal niat salat tasbih. Lafal niat salat tasbih dengan 2 kali salam. Usolli sunnata tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja sembahyang sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut adalah lafal niat salat tasbih dengan sekali salam. Usolli sunnata tasbihi arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja sembahyang sunnah tasbih 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Paku Ilmu, selanjutnya adalah tentang pembahasan doa salat sunnah tasbih. Selain membaca tasbih sebanyak 300 kali, kita juga dianjurkan untuk membaca doa tasbih berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahli huda wa amal ahli yakin wa munasahata ahli taubati wa azma ahli sabri wa wajala ahli khasyah wa talaba ahli rabbah wa ta'abbuda ahli wara wa irfana ahli ilmi hatta akhafaka. Allahumma inni as'aluka mahofatan tahjijuni an ma'asyika hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqu bihi ridhoka wa hatta unasihoka bi taubati haufan minka hatta akhlusa laka nasihata hayaan minka wa hatta at-tawakkala alaika fil umuri kulliha wa hatta akuna usina dunna bika subhana khaliqin nur. Artinya, ya Allah, kepadamu aku meminta petunjuk mereka yang terima hidayah, amal-amal orang yakin, ketulusan mereka yang bertobat, keteguhan hati mereka yang bersabar, kekhawatiran mereka yang takut kepadamu, doa mereka yang berharap, ibadah mereka yang waro, dan kebijaksanaan mereka yang berilmu agar aku menjadi takut kepadamu. Ya Allah, masukkanlah rasa takut di kalbuku yang dapat menghalangi diri ini untuk mendurhakaimu. Dengan demikian aku dapat beramal soleh yang mengantarkanku pada ridhomu, dan aku bertobat seterusnya karena takut kepadamu. Dengan itu pula aku beribadah secara tulus karena malu kepadamu. Dengan rasa takut itu aku menyerahkan segala urusanku kepadamu. Karena itu juga aku dapat berbaik sangka selalu kepadamu. Maha suci Engkau pencipta cahaya. Dia tadi disebutkan pencipta api. Sahabat Paku Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pembahasan tentang tata cara salat tasbih.
Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Minhajul Qayyim menuliskan yang artinya dan termasuk sholat sunnah adalah sholat tasbih, yaitu sholat 4 rakaat di mana dalam setiap rakaatnya setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ditambahkan atau ditambahi wala haula wala quwata illa billah sebanyak 15 kali. Dan pada tiap-tiap ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk setelah sujud yang kedua masing-masing membaca sebanyak 10 kali. Maka itu semua berjumlah 75 kali dalam setiap satu rakaat. Nah, sahabat fatwa ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan Ibnu Hajar tadi, maka dapat disimpulkan tata cara pelaksanaan salat tasbih sebagai berikut ini. Yang pertama, pada dasarnya cara salat tasbih tidak jauh berbeda dengan tata cara pelaksanaan salat-salat lainnya, baik syarat maupun rukun. Hanya saja di dalam salat tasbih ada tambahan bacaan kalimat thayyibah dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya, sebelum ruku terlebih dahulu membaca kalimat subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Setelah itu baru kemudian melakukan ruku. Selanjutnya, pada saat ruku sebelum bangun untuk i'tidal terlebih dahulu membaca tasbih sebanyak 10 kali. Setelah itu baru kemudian bangun untuk i'tidal. Pada saat i'tidal sebelum turun untuk sujud terlebih dahulu membaca tasbih sebanyak 10 kali baru kemudian sujud. Selanjutnya, pada saat sujud yang pertama sebelum bangun membaca tasbih sebanyak 10 kali baru kemudian bangun untuk duduk. Selanjutnya, pada saat duduk di antara dua sujud sebelum melakukan sujud kedua membaca tasbih sebanyak 10 kali baru kemudian melakukan sujud yang kedua. Selanjutnya, pada saat sujud kedua sebelum bangun membaca tasbih sebanyak 10 kali. Yang selanjutnya, setelah sujud yang kedua tidak langsung bangun untuk berdiri memulai rakaat yang kedua, namun terlebih dahulu duduk untuk membaca tasbih sebanyak 10 kali. Setelah itu barulah bangun untuk berdiri kembali memulai rakaat yang kedua. Nah, dengan demikian sahabat fatwa ilmu, dalam satu rakaat telah terbaca tasbih sebanyak 75 kali. Untuk rakaat yang kedua, tata cara pelaksanaan sholat dan jumlah bacaan tasbihnya sama dengan rakaat pertama. Hanya saja pada rakaat kedua setelah membaca tasyahud sebelum salam terlebih dahulu membaca tasbih sebanyak 10 kali. Baru kemudian membaca salam sebagaimana biasa sebagai penutup sholat. Sahabat fatwa ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah pembahasan tentang keutamaan sholat tasbih. Sholat tasbih adalah salah satu sholat yang dipandang oleh para ulama memiliki keutamaan yang sangat besar bagi siapa saja yang mengamalkannya. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah menuturkan bahwa sebagian dari kemuliaan umat Nabi Muhammad adalah Allah menghuskan salat tasbih bagi mereka. Besarnya kemuliaan yang ada pada salat tasbih tersurat dalam sebuah hadis yang banyak dijadikan rujukan para ulama dalam menetapkan status hukum salat tasbih. Hadis tersebut salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas bin Abdul Muthalib, "Ya Abbas, ya amma, ala utika, ala amnahuka, ala uhibbuka, ala af'al bika asra hisalin. Iza anta fa'ata zarik ghafarallahu laka dan baka awalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khata'ahu wa amdahu sagirahu wa kabirahu sirahu wa alaniyatahu antu soliya arba'a raka'atin faqau fi kulli raka'atin fatihata kitabi wa suratan fa iza faragta min qira'ati fi awali raka'atin wa anta qaimun qulta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa asrata maratan summa tarka'u fatakuluha wa anta raki'un asran summa tarfa'u ra'saka minar ruku' fatakuluha asran summa tahwi sajidan fatakulu wa anta sajidun asran summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fatakuluha asran summa tasjudu fatakuluha asran summa tarfa'u ra'saka fatakuluha asran fazalika hamsun wa sab'una fi kulli rak'atin
taf'alu zalika fi arba'i raka'atin in istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin marratan faf'al fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marratan fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marratan fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marratan fa illam taf'al fa fi umrika marratan. Artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib, "Wahai Abbas, pamanku, tidakkah aku memberimu, tidakkah aku memberitahumu, tidakkah aku melakukan kepadamu 10 perkara bila engkau melakukannya maka Allah ampuni dosamu yang awal dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang tak dilakukan karena kesalahan dan yang disengaja, yang kecil dan yang besar, yang sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan. Lakukanlah salat 4 rakaat, pada setiap rakaat engkau membaca Al-Fatihah dan surat lainnya. Ketika engkau telah selesai baca di rakaat pertama dan engkau masih dalam keadaan berdiri, engkau ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian engkau ruku, ucapkan kalimat itu 10 kali saat engkau ruku. Kemudian engkau angkat kepalamu dari ruku i'tidal, engkau baca kalimat itu 10 kali. Kemudian engkau turun bersujud, engkau baca kalimat itu 10 kali dalam bersujud. Kemudian engkau angkat kepalamu dari bersujud, engkau baca kalimat itu 10 kali. Kemudian engkau bersujud yang kedua, engkau baca kalimat itu 10 kali. Kemudian engkau angkat kepala dari bersujud, engkau baca kalimat itu 10 kali. Kemudian engkau bersujud yang kedua, engkau baca kalimat itu 10 kali. Kemudian engkau angkat kepala, engkau baca kalimat itu 10 kali. Itu semua ada 75 dalam setiap rakaat. Engkau lakukan itu dalam 4 rakaat. Bila engkau mampu melakukannya setiap hari, maka lakukanlah. Bila tidak, maka lakukanlah setiap 1 Jumat sekali. Bila tidak, maka setiap 1 bulan sekali. Bila tidak, maka setiap 1 tahun sekali. Bila tidak, maka dalam seumur hidupmu lakukan sekali. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya amalan salat sunat tasbih ini, keberkahan yang mengalir dari pelaksanaan oleh soleh salat tasbih bisa menjadi sebuah langkah untuk bisa diamalkan paling tidak seumur hidup sekali, sehingga keajaiban salat tasbih ini bisa dirasakan manfaatnya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan hilaf dari segi penerangan dan penjelasannya. Silakan sahabat Fatwa Ilmu untuk turut mengoreksi, dan insya Allah kami akan jawab sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan ilmu kami. Tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.